Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Lailatun Zulfa sebagai guru di Madrasah Salafiyah Sembah Kulon. Dalam hal ini, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK IAIN Pekalongan. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan video praktek pembelajaran yang saya lakukan pada hari Senin tanggal 13 September 2021. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sebelum pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ini hari apa, anak-anak? Hari Senin tanggal 13 September ya. Mbak Afuza, Hadirah. Dihni Sofwatul Akila, Mbak Desti, Hadirah. Mbak Kamila Ifadah, Mbak Fisna, Iba. Kenapa Mbak Fisna, ada yang tahu? Sakit. Kita doakan ya bersama-sama, semoga Mbak Fisna cepat sembuh dan bisa kembali belajar di tengah-tengah kita semua. Mbak Wardah? Hadirah, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu bersama-sama. Siapa yang memimpin doa hari ini? Mbak Desti, ayo teman-temannya dipimpin berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Peralatannya, buku tulisnya, bukunya ayo disiapkan. Jangan sampai nanti kita mulai pembelajaran kalian belum siap. Saya kembali mengingatkan kepada anak-anak semua, di masa pandemi seperti ini kita tetap harus menjaga kesehatan, mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan cara apa anak-anak semuanya? Dengan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, terus? Mencuci tangan, menjaga jarak. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, seperti biasa, kita harus selalu menanamkan semangat kebangsaan kita. Mari kita bernyanyi dulu bersama-sama ya. Ayo silakan semuanya bisa berdiri. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke berjajar Sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, terima kasih semuanya. Silakan kembali duduk. Untuk hari ini anak-anak semua sudah disiapkan buku paketnya. Kita sudah masuk tema 3 ya. Untuk hari ini apa yang akan kita pelajari? Kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini. Itu yang pertama adalah menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Nah, nanti dari kompetensi 3.2 itu akan berpasangan dengan 4.2, yaitu memperagakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, atau visual. Kompetensi yang ketiga yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Yang terakhir, menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan dan manusia. Nah, ya. Bagi kita semua yang hari ini masih diberikan kesehatan, ya masih bisa melakukan pembelajaran bersama-sama, itu sebuah anugerah yang harus selalu kita syukuri ya. Nikmat sehat itu adalah nikmat yang mahal yang harus selalu kita syukuri. Nah, pertemuan sebelumnya ya, sebelum kita belajar tema 3, kita sudah belajar tema 2. Siapa yang masih ingat belajar tema 2 tentang apa? Mbak Nadine? Sistem pernafasan. Organ pernafasan. Kita berikan aplaus untuk Mbak Nadine. Nah, yang lain ingat ya, harus tetap semangat belajar. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini, berarti kita sudah masuk ke tema 3. Nanti apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita pelajari yang kita lakukan hari ini? Ya, yaitu menemukan kata kunci sebuah iklan. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati iklan. Nanti Ustazah akan memberikan iklan, kalian mengamati dan kalian disuruh menafsirkan informasinya. Yang kedua, kalian dapat mendeteksi kata kunci dari iklan. Yang ketiga, nanti menyajikan peta pikiran tentang unsur dan kata kunci iklan. Yang keempat, kita masuk dalam organ pencernaan, yaitu mendeteksi jenis hewan berdasarkan sistem pencernaan makanannya secara benar. Yang terakhir, nanti setelah kalian selesai pembelajaran ini, kalian dapat menyimpulkan sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia secara tepat. Nah, ini adalah KD yang sesuai dengan tadi 4.3, yaitu melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi secara mandiri dengan membuat diagram. Apa yang akan kita lakukan? Tahapan-tahapan belajarnya. Yang pertama, kita akan mengamati sebuah gambar. Yang kedua, nanti akan membaca teks percakapan. Yang ketiga, kita akan berdiskusi. Keempat, akan mengerjakan LKPD. Yang terakhir itu adalah membuat simpulan.
Mari mengamati. Kita amati gambar yang Ustazah sediakan. Ini gambar apa anak-anak? Buah dan sayur. Nah, yang sebelah sana gambar apa itu? Minuman bersoda. Sekarang muncul pertanyaan. Mana yang termasuk makanan sehat? Buah dan sayur. Kenapa Mbak Salma? Kenapa buah dan sayur itu adalah makanan sehat? Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Salma. Ya, Mbak Salma tanya, kenapa kok buah dan sayur itu adalah makanan sehat, bukan yang minuman bersoda? Kenapa kok kamu tanya seperti itu? Kamu tergiur dengan gambar ini ya, Mbak Salma? Iya, ya, gambarnya menggiurkan. Nah, ada yang bisa jawab kriteria makanan sehat? Kenapa kok bisa sayur dan buah lebih sehat daripada minuman bersoda? Siapa yang berani jawab? Mbak Nadine lagi pinter. Coba Mbak Nadine, kenapa bisa makanan buah dan sayur itu adalah makanan yang sehat? Kriterianya seperti apa sih Mbak Nadine? Karena makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Iya, jadi makanan yang sehat adalah makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Kita berikan aplaus untuk Mbak Nadine. Untuk kegiatan yang kedua, kita akan memperagakan percakapan. Ya, percakapannya ini ada juga di buku kalian. Coba dilihat halaman berapa. Kalau kalian tidak ngantuk pasti bisa. Halaman berapa? 3. Halaman 3. Siapa yang berani mencoba melakukan percakapan antara Dayu, Edo, sama Siti? Siapa yang mau nyoba? Oh, Mbak Afuza, Akila, sama Desti. Ayo, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Nah, ngadepnya ke teman-temannya ya. Teman-temannya biar dengar suaranya yang keras. Siapa yang jadi Dayu? Mbak Desti. Mbak Afuza jadi siapa? Edo. Berarti Mbak Akila jadi Siti. Ya. Yuk dimulai. Berarti mulai dari Dayu. Ya, setepnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, telur, dan mata sapi sudah cukup. Ibuku membuatku bubur ayam istimewa itu. Tapi semuanya kemarin aku sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Syukurlah kita dikaruniai sebagai pencernaan teman-teman. Yang begitu makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan tumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik, yaitu kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu. Yuk, pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Kita berikan aplaus untuk Mbak Desti, Afuza, dan Akila. Silakan bisa kembali ke tempat. Nah, kita sudah memperagakan percakapan. Kita lanjut ya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah menyimak. Nanti kita akan melakukan kegiatan diskusi melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Bu Guru siapkan. Nah, di LKPD ini nanti kalian harus menyimak. Di sini sudah disediakan gambar ya. Nanti kita sistemnya adalah kelompok. Berarti kita berkelompok. Untuk kelompoknya berarti kelompoknya Mbak Salma 1, 2, 3, Mbak Nadine ke belakang 3, Mbak siapa?
Nasya, ya Mbak Nasya 3, Mbak Afuza bertiga ya. Sudah siap untuk berdiskusi? Nah, saya bagikan ya LKPD-nya. Ini punyanya kelompoknya Mbak. Ini punyanya kelompoknya Mbak Afuza. Yuk. Mbak Safna bisa bergabung? Salmanya yang ke sana toh? Ya, sana. Ya. Kita nanti sistemnya kelompok, jangan lupa nanti diisi namanya. Sebelum kita mulai mengerjakan LKPD, kita baca basmalah dulu bareng-bareng. Sudah siap? Yuk baca basmalah dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya bisa. Amin. Silakan dikerjakan secara berdiskusi ya. Nanti Ustazah juga akan mengamati siapa di antara kalian yang bisa bekerja kelompok dengan baik. Jangan lupa ditulis namanya dulu. Desti, ayo ikut berdiskusi ya. Jadi sama kelompoknya jangan diam. Sudah selesai mengerjakan diskusinya? Sudah. Baca hamdalah dulu bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompoknya Mbak Kirani. Coba Mbak Kirani bisa berdiri dibacakan diskusi kelompoknya. Gambar pertama adalah gambar buah-buahan. Tulisan yang aku lihat adalah makanan sehat dan bergizi. Kemudian gambar nomor 2 adalah buah dan sayur. Tulisan yang aku lihat adalah makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar nomor 3 adalah gambar buah dan sayur. Tulisan yang aku lihat adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Kita berikan aplaus untuk Mbak Kirani. Terima kasih Mbak Kirani. Oke, Ustazah punya permainan ya, gerakan untuk menggugah kembali, lebih semangat lagi. Masih semangat tidak untuk belajar hari ini? Masih. Alhamdulillah ya. Ini Ibu sudah ambil dari YouTube ya, untuk kegiatan kita bersenang-senang biar meneruskan pembelajarannya masih semangat. Ayo berdiri yang semangat. Boleh siapa yang mau jadi model di depan silahkan maju. Nanti kita bareng-bareng. Siapa? Yuk, Mbak Fuza sini, manakin. Ya, teman-temannya jangan malu-malu, digerakkan badannya biar sehat, biar semangat. Karena belajar itu harus semangat. Kalau loyo, nanti apa yang kita pelajari tidak bisa masuk. Siap? Siap. Mbak, ayo.
amati. Ini ada gambar apa? Gambar apa? Sapi. Sapi itu siapa sih? Temannya kamu ya? Oh, hewan. Tak kira temannya kalian. Ya, biasa lihat sapi ya? Ya, coba apa yang bisa dimanfaatkan dari hewan yang namanya sapi? Susu, terus daging, terus kulit. Nah, untuk menghasilkan susu, apa yang biasa dimakan oleh sapi? Sapi makannya apa? Rumput, ya. Sapi ini makannya rumput kelihatan. Ada yang mau tanya? Oh iya, Mbak Kela, apa? mau tanya tuh Mbak Kela? Bagaimana sapi menghasilkan susu? Bagaimana cara sapi menghasilkan susu? Good job, ya. Pertanyaan bagus, kita berikan Sada pengen jawab nih pertanyaannya. Kalian biasa sering minum susu ya? Pingin tahu bagaimana sapi memproduksi susu? Kenapa dia diperah terus tapi keluar terus? Ya karena makan. Nah, kita lihat organ pencernaan sapi, ya. Jadi si sapi, bukan sapi iya, sapi. Nah, sapi itu tadi makannya apa? Rumput. Rumput yang dimakan oleh sapi nanti akan masuk ke yang warna pink ini. Namanya rumen, ya. Jadi hasil rumput yang dimakan oleh sapi masuk ke mulut, dikunyah, tapi ngunyahnya lahan perlahan tok, tidak sampai halus, langsung dimasukkan ke perutnya yang besar ini. Nah, yang namanya rumen. Nanti dari si rumen dia akan dilarikan ke retikulum. Mana itu retikulum? Nah, di situ nanti diproses sama air, dibantu dengan kelenjar sama enzim. Dari retikulum, rumput sama air yang tadi sudah dikunyah lagi lebih halus, masuk ke omasum, ya, masuk dilarikan ke sini. Setelah ke sini dikembalikan ke mulut. Jadi prosesnya sapi dari makan rumput sampai nanti menghasilkan susu ternyata tidak mudah. Kembali ke mulut, setelah kembali ke mulut diperhalus lagi. Nah, nanti masuk ke omasum, obamasum. Nanti dipisahkan antara nutrisi sama air dan sisa. Nanti kalau sisa keluarnya ke sini. Yang biasa kalian lihat kalau lihat kotoran sapi baunya wangi apa enak? Baunya bagaimana? Sedap ya? Ya, sedap untuk tutup hidung ya. Ya. Nah, nanti dari proses yang selesai di obamasum itu akan terpisah antara nutrisi, sisa, sama air. Nah, nutrisi itu akan diserap oleh yang nanti namanya adalah kelenjar untuk penghasil dari susu. Nanti ada 4 yang bekerja dari nutrisi yang diserap oleh sapi sampai menghasilkan susu. Paham Mbak Kaila? Paham, pinter, anak-anak pinter kok. Sekali dijelaskan sudah langsung paham. Nah, untuk bisa lebih memahami, mari membaca. Budayakan membaca. Kenapa? Karena dengan membaca kita bisa melihat dunia, ya. Tidak perlu lari kemana-mana, tidak perlu harus naik pesawat untuk melihat dunia. Cukup dengan membaca kita bisa tahu apa yang ada di dunia. Nah, silakan kalian baca di buku kalian halaman 6, ya. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, bisa disimak penjelasannya yaitu di halaman 6. Ada yang pingin baca yang keras siapa? Silakan berdiri Mbak Kamila. Iya. Dibaca, kelihatan enggak, Mbak? Kelihatan. Bisa dibaca yang keras ya, Mbak Kamila? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa melahap atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan melahap dia.
Kita berikan aplaus untuk Mbak Kamila. Ya. Jadi hewan ruminansia adalah hewan kelompok hewan mamalia atau menyusui atau beranak yang herbivora, yang makannya adalah rumput-rumputan dan dia memakannya itu 2 kali kerja, tidak langsung ditelan habis. Nah, contohnya adanya sapi, kerbau, rusa, domba, kambing dan kijang. Nah, kita kembali berdiskusi ya. Ustazah sudah menyiapkan lembar kerjanya untuk diskusi. Saya bagikan lagi ya untuk lembar diskusinya. Silakan bisa. Nah, silakan, ini Mbak. Ya, silakan tadi kelompoknya sama. Sudah selesai anak-anak semuanya? Baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, kelompok mana yang mau presentasi? Silakan, Mbak Akila. Coba bacanya yang keras ya, Mbak Akila. Sungguh punya Timuro, Mesokampus, Sumek, Topiksa, proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Proses yang terjadi makanan dibunuh kedua kalinya hingga lebih sempurna. Proses yang terjadi makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa termasuk yang proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan enzim proses pepsi. Kita berikan aplaus untuk Mbak Akila. Selanjutnya, berarti kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Mbak Wardah sudah selesai? Sudah? Oh iya. Ya, kelompoknya sudah selesai. Nah, kita sudah belajar apa saja hari ini? Ya, kita refleksi. Tadi itu kalian mengikuti pembelajaran atau ngantuk? Ya, tadi ada yang ngantuk tidak? Siapa yang ngantuk tadi? Ayo, siapa tadi yang tidak fokus, yang ngantuk? Masih ingat dah? Mbak Wardah ya? Jangan ngantuk di kelas. Nah, kita sudah belajar apa tadi? Yang pertama kita belajar tentang yang keras dong. Sudah semangat? Belajar apa? Iklan ya, tentang kata kunci dan iklan. Kemudian kita belajar apa tadi barusan? Tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Berarti kalau tadi betul-betul mengikuti pembelajaran, sudah siap untuk mengerjakan evaluasi? Sudah. Saya bagikan ya lembar evaluasi. Kalau ini lembar evaluasinya berarti harus dikerjakan individu, sendiri-sendiri. Kalau tadi LKPD itu berkelompok diskusi, ini sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mau mengukur seberapa paham kalian kepada pembelajaran hari ini. Betul-betul mengikuti atau tidak ya. Jadi nanti tidak boleh tengok-tengok, tidak boleh buka buku, bukunya tutup dulu Mbak Nadine ya. Jadi kita cek betul paham apa enggak. Coba Mbak Desti. Untuk soalnya ini ya. Soalnya sudah saya bagikan semua. Saya bagikan dan saya jelaskan ya. Yang pertama itu ada iklan global warming mengancam keselamatan planet bumi. Jika Anda mencintai planet ini, jika Anda mencintai anak cucu Anda, bertindaklah sekarang. Nah, dari kalimat iklan tersebut, kalian disuruh menemukan apa sih inti iklan layanan tersebut. Ya, jadi kalian menganalisis soal nomor 1 dengan jawaban yang sudah tertera. Jadi kalian tinggal milih, tapi jangan asal milih. Harus dianalisis dari
soal-soal iklan tersebut, ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada gambar. Gambarnya ada gambar iklan, ya. Gambar iklan kalian juga disuruh mengamati, menganalisis agar bisa menemukan kata kunci dari iklan minuman ini, ya. Jadi bukan menyebutkan merek tapi harus bisa menemukan kata kuncinya apa. Yuk kita baca basmalah dulu sebelum mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya bisa. Amin. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Oke, waktunya menyelesaikan sudah habis. Waktu untuk mengerjakan evaluasi sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah. Baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pastikan namanya sudah ditulis. Kalau sudah ditulis silakan bisa dikumpulkan ke depan. Silakan bisa dikumpulkan. Jatuh. Diambil Mbak, yang jatuh. Iya. Oke. Ustazah akan langsung menilai hasil evaluasi kalian ya. Jadi ini untuk nilainya sesuai KKM kita, berarti KKM-nya 70, nanti berarti yang dapat nilai di bawah 70 artinya harus mengikuti kegiatan remedial. Nah, nanti yang sudah mencapai lebih dari KKM berarti bisa mengikuti pengayaan. Ini untuk yang di bawah KKM ada 2 anak, Ustazah tidak akan menyebutkan namanya. Berarti nanti ketika Ustazah bagikan kembali kalian bisa melihat hasilnya. Jika nilai kalian di bawah KKM otomatis berarti kalian nanti mengikuti kegiatan remedi. Nah, untuk yang dapat nilai 100 ini ada Mbak Salma, Mbak Afuza, sama Mbak Nadine. Kita berikan aplaus untuk ketiga anak tersebut. Yuk. Kita bahas ya, kenapa kok ada 3 anak yang sampai 100, berarti tadi mengamati betul, mengikuti pelajaran dengan baik. Yang pertama, itu tadi ada kalimat layanan, iklan layanan masyarakat ya. Dari global warming, mengancam keselamatan planet bumi, jika Anda mencintai planet ini dan bertindaklah sekarang, berarti inti dari kalimat itu adalah jawaban yang tepat adalah B, ya. Mulai dari sekarang kita harus ikut menjaga kelestarian alam. Kemudian tadi ada gambar migu-migu, ya. Ada minuman segar migu-migu. Kata kunci itu adalah kata yang mewakili dari seluruh isi iklan, ya. Kata kunci yang tepat dari iklan ini adalah segar, minuman segar dan asli. Nah, untuk soal selanjutnya yang berupa gambar, kalian mengamati gambar. Tadi jawabnya apa sih kalian? Sapi. Ada yang menjawab selain sapi? Tidak, sapi semua berarti betul ya. Itu sudah hebat. Berarti betul. Hewan yang memamah biak 2 kali itu adalah sapi. Nah, di sini soal yang terakhir. Pernahkah kamu melihat seekor sapi yang sedang mengunyah di saat istirahat? Padahal dia tidak ada makanan di mulutnya, tapi kok mulutnya masih jalan terus. Nah, dari kesimpulannya, berdasarkan bacaan di atas, apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Apa itu hewan ruminansia? Hewan yang memamah biak atau makan 2 kali.
Oke, berarti untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah 75% sudah mencapai KKM. Berarti hanya beberapa anak yang perlu mengikuti kegiatan remedial ya. Kita baca hamdalah, habis itu kita baca doa pulang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem organ pencernaan manusia. Kalau tadi kita belajar organ hewan ya. Besok kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.